Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Srianti sebagai moderator dan Rizka Disti Sakarya yang akan menjelaskan materi, Agil Rifki dan Davi Faisin yang akan mendemonstrasikan aplikasi yang kami buat, yaitu OnCloud. Di sini kami akan menjelaskan tentang OnCloud. Sekarang kami akan menjelaskan tentang apa itu OnCloud kepada saudari Rizka Disti. Saya persilakan. Baik, bagian yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu OnCloud. OnCloud merupakan salah satu aplikasi open source untuk konten manajemen sistem yang khusus dibuat untuk cloud storage. Fungsi utama OnCloud adalah sebagai tempat penyimpanan konten di mana user dapat menambahkan file, folder, kontak, audio, galeri, foto, kalender, dan dokumen lainnya. OnCloud juga memfasilitasi akses sinkronisasi file yang ada pada server dengan perangkat mobile, desktop, ataupun web. Beberapa fitur yang dimiliki oleh OnCloud. Pertama, fitur kolaborasi yang digunakan untuk berbagai file-file yang ada. Yang kedua, adanya fitur komen dan tag pada setiap file, sehingga user dapat memberikan komentar apapun menggunakan tag pada file. Yang ketiga, pengaturan hak akses user. Admin dapat mengatur hak akses untuk setiap pengguna yang ada dalam sistem tersebut. Yang keempat, sinkronisasi dengan mobile dan desktop. Keuntungan pada OnCloud ini adalah OnCloud dapat menggabungkan beberapa cloud storage yang ada seperti Dropbox dan Google Drive menjadi sebuah direktori yang dapat diakses, di-share, dan diedit pada localhost ataupun dalam jaringan internet. OnCloud merupakan aplikasi open source yang artinya setiap pengguna dapat mengembangkan aplikasi OnCloud. Ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya ada sejarah singkat. OnCloud pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 oleh Frank Karliczek sebagai pendiri OnCloud Inc. dan rilis beta pertama keluar bulan Maret 2010. Setelah mengalami ketidakcocokan antara Frank Karliczek dengan pihak investor OnCloud Inc., akhirnya OnCloud Inc. dihentikan oleh Frank Karliczek meluncurkan Nextcloud pada April 2016. Sekarang, OnCloud dikelola oleh OnCloud GmbH. Karena OnCloud dari Nextcloud dibuat oleh orang yang sama sehingga keduanya memiliki fitur yang hampir mirip. Barangkali Nextcloud lebih banyak untuk aplikasi tambahan dan bersifat gratis yang dibangun oleh komunitas dan ini menjadi ciri khas dari Nextcloud. Berikutnya ada file sharing. Bagikan melalui pengguna atau tautan situs media sosial, perlindungan kata sandi dan tanggal kadaluarsa. Bagikan melalui pengguna, email, tautan, situs media sosial, perlindungan, kata sandi, dan tanggal kadaluarsa dapat memungkinkan pengguna tanpa akun atau hanya email untuk mengedit dokumen. Pengeditan dokumen untuk pengguna email tanpa login atau tidak menggunakan OnCloud dan atau Nextcloud. Baik, itu penjelasan singkat tentang OnCloud dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Agil Rifki dan Davi Faisin untuk memaparkan hasil dari aplikasi yang telah kami kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi OnCloud. Setelah kita mendapatkan IP address dari VirtualBox dengan IP address 192.168.1.24, kemudian kita masuk ke browser dan mengetikkan IP address dari VirtualBox. Untuk masuk ke menu login, kita buka bagian application. Setelah itu kita login dengan admin. Setelah masuk, di sini admin bisa menambah user, kemudian bisa juga mengupload file, menambah folder, dan juga menambah file text. Di sini ada contoh beberapa user, ada 2 user, dan di user juga admin bisa merubah batas kuota, limit kuotanya.
ada 1, 5, 10 dan seterusnya. Untuk selanjutnya adalah login menggunakan user yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan login dengan user. Pertama-tama kita ketik user, terus masukkan password, terus enter. Nah, di sini user hanya bisa menambahkan atau mengupload file, membuat folder baru, atau menambahkan file text. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupload file. Misal saya akan mengupload file ini poster jurnal dan langsung otomatis terpost di sini. Dan yang kedua, saya akan mencoba membuat folder baru. Sini misal foldernya 192566. Kita enter lagi. Langsung masuk ke sini. Oke, langsung sini yang ketiga ada file text. File text di sini kita akan membuat file text baru dengan atas nama hi. Kita enter, langsung diarahkan ke kertas kosong untuk menulis apapun yang ingin kita tulis. Misal halo. Oke, di sini untuk meng-save-nya langsung kita tutup saja. Semua langsung ter-save. Dan mungkin itu saja untuk login user. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Saya serahkan kembali ke moderator. Dari beberapa tahap metodologi yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, OnCloud memiliki kelemahan pada application programming interface sehingga dapat dilakukan serangan brute force pada IP tersebut. Yang kedua, perform service cloud dipengaruhi oleh CPU, RAM, dan kecepatan hard disk yang dipasang pada server. Yang ketiga, hasil skenario serangan brute force pada cloud menunjukkan perform cloud termasuk ke dalam kategori normal dengan pengguna RAM sebesar 832 MB, penggunaan CPU 32%, dan kecepatan hard disk maksimal 233 MB per sekon. Yang keempat, hasil skenario serangan DDoS pada cloud menunjukkan perform cloud termasuk ke dalam kategori ringan dengan pengguna RAM sebesar 943 MB, pengguna CPU 17%, dan kecepatan hard disk maksimal 80 MB per sekon. Yang kelima, hasil skenario unggah file besar pada cloud menunjukkan perform cloud termasuk ke dalam kategori berat dengan pengguna RAM sebesar 981 MB, pengguna CPU 42%, dan kecepatan hard disk maksimal 7422 MB per sekon. Yang keenam, yaitu hasil dari semua skenario menunjukkan server cloud menjadi berat pada skenario ketiga, atau unggah file besar. Hal ini dikarenakan ketika mengunggah file ke server cloud akan menggunakan lebih banyak queues untuk menyimpan unggahan file tersebut dan menjaga agar file tersebut tidak korup. Yang ketujuh, yaitu perform cloud ringan terdapat pada skenario kedua atau DDoS attack. Karena ketika cloud diserang dengan serangan DDoS, storage yang paling banyak digunakan adalah RAM. Demikianlah hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.